Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, udah siap belajar pemrograman hari ini? Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya. Nyalakan juga notifikasinya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar membuat halaman login yang bisa berpindah ke halaman registrasi ya dengan menerapkan conditional rendering sehingga kita atau user kita bisa leluasa pindah dari halaman login ke halaman regis ataupun sebaliknya ya dengan menerapkan conditional rendering sehingga hanya membutuhkan satu screen saja gitu untuk dua fungsional tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang basis data lokal. Dan pada proyek kita, basis data lokal akan diterapkan untuk menyimpan data registrasi user. Misalnya, user kita mengisi data registrasi nih berupa username, ya, kemudian password, kemudian nama. Nah, ini ketika nanti user kita mengisi, ya, data-data yang diisi oleh user di dalam field-field ini akan kita simpan secara permanen di dalam device atau di dalam HP tempat aplikasi ini terinstall ya. Jadi dia akan tersimpan permanen di dalam device sehingga nanti ketika user kita mau login ya, dia bisa memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan dan nanti program akan mengecek apakah datanya ada di dalam basis data atau tidak. Jadi jika ada nanti loginnya berhasil dan jika tidak loginnya akan kita buat gagal. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara mempraktekannya? Yuk kita sama-sama. Pertama-tama silakan teman-teman dimatikan dulu emulatornya karena kita akan buka terminal. Oke, sekarang teman-teman silakan ke terminal, bukan ke terminal Pakupatan atau terminal lain ya, bukan. Tapi ini, buka terminal. Nah, dari terminal ini kita akan tambahkan dependensi-dependensi yang dibutuhkan untuk menggunakan basis data. Yang pertama, ya silakan ketikkan Flutter pub add ya untuk menambahkan SQFlite. Nah, ini adalah package yang dibutuhkan untuk menggunakan basis data lokal SQFlite. Nah, pastikan sudah berhasil, sudah selesai seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman juga harus cek ya, ini beneran terpasang di project kita atau belum. Caranya, silakan ke file konfigurasi atau pubspec.yaml, scroll aja ya, cari dependencies. Nah, harusnya nanti di dependencies ini sudah ada SQFlite dengan di sini versi saya adalah 2.3.3+1. Nah, punya kalian mungkin lebih tinggi atau sama, tidak masalah. Ya, itu silakan aja. Ya, jadi SQFlite itu apa sih? SQFlite itu ya, dia itu untuk kita menggunakan basis data lokal. Ya, kalau mungkin teman-teman udah belajar MySQL, nah ini SQFlite ya. Nah, kemudian nanti kita tambahkan satu lagi yaitu path supaya nanti kita bisa mengakses penyimpanan lokal ya. Jadi kita bisa buat path atau jalur ke penyimpanan lokal atau internal device seperti itu. Jadi ada dua nih dependensi yang harus ditambahkan yaitu SQFlite dan path. Nah, kita sudah tambahkan yang SQFlite, sekarang kita tambahkan yang path. Caranya sama. Cukup gunakan Flutter pub add. Nah, kali ini ketik path, enter. Nah, dia akan mendownload dependensinya dan path-nya akan muncul juga nih di pubspec. Di bawahnya SQFlite sekarang udah muncul path. Versi saya 19.0. Nah, punya kalian mungkin lebih tinggi atau sama, itu tidak masalah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita mau menerapkan fungsi-fungsi basis data atau akses basis data ke dalam login ini ya, ke dalam kode di login ini. Tapi kita nggak mau langsung ngetik di sini semua fungsinya ya, atau semua library basis data ya kita tulis di sini nanti akan panjang. Nah, makanya kita harus buat dulu file terpisah untuk fungsionalitas untuk akses basis datanya. Kita buat aja namanya dbhelper seperti ini. Nah, di sini kita akan buat programnya ya untuk menangani basis data sehingga nanti kita tinggal panggil-panggil aja di login ya. Nah, silakan buat dbhelper, kelas dbhelper seperti ini. Ya, kemudian ini sebuah kelas ya. Nanti di sini kita akan buat implementasi untuk fungsionalitas akses basis data. Nah, pertama kita deklarasikan dulu ya berupa statik, misalnya di sini kita deklarasikan database-nya dengan nama underscore database. Untuk namanya sebenarnya bebas tapi boleh ikuti aja ya underscore database. Kemudian kita akan buat fungsi untuk inisialisasinya ya teman-teman.
Nah, di sini kita menggunakan future. Kenapa? Karena kita pengen asinkronus nanti fungsinya berjalannya. Ya. Kita akan get db di sini. Nah, kita buat asinkronus. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, db ini masih merah ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu karena memang dia belum mengembalikan nilai. Nah, kita cek dulu nih. Misalnya ketika dia diakses database-nya udah ada nilainya apa belum. Jadi kita cek apakah dia nul. Apakah dia tidak nul, database tidak sama dengan nul. Nah, kalau iya ya udah kita pakai database ini, kita return database ini. Tapi kalau misalnya tidak atau dia nul, di sini kita nggak perlu tulis else-nya ya, karena kalau udah ada return dia akan otomatis keluar. Jadi kita langsung aja perintah selanjutnya ya, database ya, kita pakai await ya supaya nanti bisa berjalan secara asinkronus. Nah, kita panggil initdb. Oke, baru nanti kita return si database ini. Underscore database-nya kita return. Ya, oh ya, ini harus dikasih tanda seru ya, karena bisa aja dia nol gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, initdb-nya masih merah. Kenapa? Karena memang belum ada fungsi initdb tuh, nggak ada. Kita harus buat sendiri. Nah, kita buat fungsi initdb-nya di sini. Ya, silakan buat initdb seperti ini. Penulisannya harus sama dengan ini ya. Jadi dia nggak merah lagi. Nah, di sini pertama-tama kita akan siapkan path-nya dulu, dia tipenya string. Nah, kita masukin dulu path-nya. Tapi untuk path ini kita mau pakai database path ditambah dengan nama database yang pengen kita bikin. Jadi kita pakai join ini menggabungkan string pertama yang akan digabungkan adalah get database path atau hasil kita mengambil path database, kemudian kita tambah satu lagi parameternya itu misalnya user underscore data.db. Ini nama database yang pengen kita bikin. Nanti kalau teman-teman pakai nama yang berbeda juga boleh, yang penting konsisten digunakannya. Oh ya, ini tambahkan asing ya. Nah, biar bisa await. Kenapa? Karena kita mau jalankan secara asinkronus. Nah, kita return, lagi-lagi kita pakai asinkronus, kita pakai open database, kita masukkan path di sini. Jadi pertama path dulu untuk parameter pertama yang tadi ya, yang penggabungan dari path dengan ininya ya, dengan nama database-nya. Kemudian version kita bikin satu on create. Nah, on create ini adalah fungsi yang akan dijalankan ketika nanti si database-nya baru dibuat. Nah, kita nanti dibikin misalnya di sini kita masukkan db dan versionnya untuk kita olah. Bentar, ini kurang rapih ya teman-teman. Jadi kita pakai otomatisnya aja sebentar. Ini perhatikan ya teman-teman. Jadi on create ini karena kita mau bikin anonymous, jadi kita ketik ulang biar muncul saran on create. Nah, ini saran pilih yang nomor 2 yang ada kurung kurawal, enter. Nah, ini lebih rapi. Baru kita akan isi fungsi dari on create-nya. Ya, kita gunakan await. Ya, terus kita panggil db dan kita execute. Kita panggil fungsi execute untuk menjalankan query-nya. Di sini SQL-nya error. Kenapa? Ya karena memang tidak ada SQL-nya. Kita boleh ketik langsung di sini query-nya atau kita pakai variabel SQL tipenya string, kita bikin dulu di atas. Nah, query-nya mau seperti apa? Nah, karena kita mau baru bikin itu harusnya create table ya, atau kita bikin table di dalam user data ini. Kita bikin aja table namanya users. Di dalamnya itu ada ID tipenya integer ya, dan dia kita jadikan primary key. Kemudian dia juga harus auto increment karena biar nanti setiap nambah user ID-nya nambah gitu, jadi 1, 2, 3 naik terus dan selalu unik. Nah, kemudian yang kedua setelah ID kita mungkin harus masukkan username-nya. Harus ada kolom username karena kita mau nyimpen username dan password. Tipenya text dan yang terakhir adalah passwordnya. Tipenya juga text. Nah, ini create table ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan MySQL. Ini mirip-mirip. Create table, nama tabelnya, kemudian kita masukkan di dalam kurung value-value-nya. Kolom-kolomnya yang mau dibuat. Oke, di sini await-nya merah ya. Karena dia tidak bisa mengeksekusi await kecuali memang dia asinkronus. Nah, si on create ini ya, si initdb juga dibuat asinkronus ini ya, makanya dia bisa await untuk eksekusi get databases-nya ya. Nah, ini on create ini belum ya. Nah, ini kita kasih asinkronus. Bukan di sini ya. Jangan di sini, tapi di setelah tanda kurung. Jadi fungsi itu tambah kurung parameter baru di belakangnya asing. Sama kayak atas nih, initdb kurung asing. Nah, seperti ini. Nah, oke, silakan diketik seperti ini. Ini fungsi
Untuk init DB sudah selesai. Nah lanjut, kita buat fungsionalitas untuk insert data atau memasukkan data registrasi. Jadi ketika regis, kita simpan datanya, kita insert datanya ke database ya, atau dengan kata lain ini kita melakukan register atau mendaftarkan data ke dalam database ya. Nah di sini kita akan buat fungsinya. Fungsinya untuk return value-nya adalah ini ya, apa namanya, database ya, tapi harus kita buat future karena dia tidak bisa langsung return sebelum tugasnya selesai. Jadi kita buat dia asinkronus. Oh ya, kita pakai integer aja ya untuk ininya, untuk yang di returnnya ya. Oke. Nah sekarang kita beri nama fungsinya adalah register. Oke. Kemudian kita buat di sini konstruktor atau parameternya, kita harus masukkan username dan password. Jadi kalau kita mau insert itu dia butuh nanti panggil register dan masukkan parameternya itu adalah username dan password. Nanti username dan passwordnya ini yang akan kita insert. Oke. Nah jadi seperti ini register. Nah parameternya ada dua buah string, username dan password. Nah ini jangan lupa dibuat asinkronus karena kita pakai fungsi ini akan kita jalankan asinkronus. Oh iya, kenapa sih harus asinkronus gitu? Karena kalau nggak asinkronus, dia berjalannya berurutan gitu ya, atau enggak di belakang layar. Ini asinkronus itu artinya fungsi ini berjalan di belakang layar. Kalau enggak di belakang layar, nanti itu akan membuat aplikasi kita nge-freeze ketika ini dijalankan ya, jadi harus asinkronus. Oke, nah sekarang kita buat aja sebuah variabel db client untuk eksekusinya nanti ya, kita isi dengan db pakai await tentunya ya. Nah kemudian kita akan return ya si db clientnya. Nah di sini kita akan eksekusi insert ya. Insert itu parameternya 2, tabel dan nilainya. Tabel apa yang mau kita insert? Tentunya tabel users tadi ya. Kita kan sudah buat tabel users ya. Users. Nah ini kalau nggak yakin cek dulu di atas. Pas lagi create table. Nah create table users. Nah ini tabelnya users. Kemudian values-nya adalah nilai-nilai yang ingin kita masukkan ke dalam kolom ya, username dan password. Nah ini kita buat dalam bentuk JSON ya. Ya karena ada dua ya. Pertama kita pakai username namanya dan nilainya adalah username. Username ini ya, string username yang dimasukkan di dalam fungsi parameter fungsi register nantinya. Nah kemudian ada satu lagi, jadi koma. Kita buat nama kolomnya lagi pakai tanda petik. Nama kolomnya adalah password. Jadi ada nama kolom username, ada password. Nah nilainya adalah password yang ini, yang string ya, yang parameter. Oke, jadi nanti akan diinsert ke dalam database ke tabel users, yaitu username dan password yang dimasukkan sebagai parameter. Ini untuk menyimpan data ke database. Sekarang bagaimana kalau kita mau baca data database untuk keperluan login? Kita buat fungsi membaca data. Nah kalau ini kan menyimpan data atau insert ya ke database. Ini membaca data atau select dari database ya untuk keperluan login. Seperti itu. Oke. Nah kita bisa buat, nah nanti kita buat untuk melakukan cek login ya. Jadi login itu nanti ngecek datanya udah ada belum sih di database. Kalau udah ada username dan passwordnya, maka loginnya akan kita nyatakan berhasil. Nah karena ini kita akan ngecek kecocokan ya, lebih ke ngecek kecocokan bukan hanya mengembalikan nilainya. Jadi kita buat seperti ini keterangannya, saya perbaiki. Nah, jadi di sini kita akan kembalikan nilainya adalah boolean dengan future tentunya karena biar dia berjalan asinkronus atau di belakang layar. Untuk cek loginnya biar aplikasi nggak nge-freeze. Nah, untuk cek login tentunya parameter kita butuh 2 string yaitu username dan password yang dimasukkan oleh user. Untuk nanti kita cek nih, kita akan jadikan dia sebagai nilai dari where clause. Jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan MySQL ini mirip ya. Nanti jadi kita akan select where username-nya ini, password-nya ini gitu. Jadi kalau nanti username-nya ada yang username dan password-nya ada yang cocok, berarti datanya sudah ada di database dan loginnya harus kita buat berhasil. Nah, ini kita buat DB client-nya dulu sama kayak yang di atas ya, ikuti yang di atas saja. Await DB. Kita isi dengan DB. Nah, ini asinkronus jangan lupa. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan bikin lagi variabel untuk menampung result-nya ya, hasil dari select ya. Jadi kita buat variabel ini result, kemudian kita akan eksekusi db-nya
DB clientnya ya, sorry bentar. DB clientnya langsung eksekusi ya harusnya. DB client dot ya, kita akan panggil, kalau tadi itu insert, nah kalau ini kita pakai raw query aja biar kita bisa masukkan query-nya seperti apa. Nah, di sini pakai SQL, kalian boleh ketik langsung stringnya di dalam kurung sini, tapi disimpan dulu dalam variabel SQL juga nggak apa-apa kayak tadi. Nah, kita deklarasi dulu sebuah string dengan nama SQL. Nah, kita masukkan query-nya di sini. Pakai kutip 2 ya, teman-teman, karena nanti akan ada kutip 1 di dalamnya untuk menentukan nama ini ya, nama tabel, nama kolom. Select bintang from users. Kita akan ambil semua data dari users, di mana where, kita akan pakai where clause, di mana username-nya itu ya. Username-nya itu adalah nilai dari username yang dimasukkan oleh user. Jadi kita pakai kutip 1 di sini $username. Kita ambil nilai dari variabel username yang atas, yang parameter ya. Dan passwordnya juga jangan lupa, karena harus cocok dua-duanya. Jangan sampai username-nya ada tapi passwordnya beda terus masih bisa login. Nah, itu salah tuh. Jadi harus cocok dua-duanya, passwordnya juga ada dan sesuai. Kita mau buat seperti ini dulu ya. Nah, oh ya, disclaimer ya teman-teman, ini kita bukan bikin autentikasi ya. Nah, ini kita bikin insert dan baca seperti itu. Untuk nanti diterapkan ke keperluan lain juga boleh. Ini tekniknya, yang penting kalian belajar dulu. Oke, nah di sini kita akan kembalikan nilai true atau false tergantung result ini kosong atau tidak. Kita pakai yang is not empty ya. Fungsi is not empty akan mengembalikan true jika dia tidak kosong. Jadi jangan pakai is empty, nanti kebalik logiknya. Ketika dia kosong malah true, malah loginnya bisa. Nah, ini salah ya. Jadi harusnya is not empty. Jadi kalau tidak kosong baru dia true. Nah, seperti ini. Nah, baru nantinya ya, ini fungsinya boleh dicek lagi dari atas ke bawah ya. Barangkali ada bagian yang belum kalian buat atau belum kalian ketik. Nah, ini cek lagi, cek ulang. Ini saya tampilkan dari atas ke bawah. Nah, kalau sudah yakin ini sudah bisa kita gunakan di dalam sini. Oh ya, pastikan dbhelper.dart-nya udah di-save ya tadi ya. Nah, kita akan pakai di sini. Jadi ketika tombol diklik tidak pakai ini lagi, tapi kita akan gunakan fungsi-fungsi yang ada di DB Helper untuk loginnya. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu share ke teman-teman kamu. Siapa tahu teman-teman kamu juga seneng belajar pemrograman lewat video. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.